Nama saya Cindy Nupendra Sagala dengan NIM 859898683 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tugas tutorial 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial 2, yaitu nomor 1, mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. 1. Menentukan objek kajian ilmu pendidikan, yaitu manusia, proses belajar, dan pembentukan karakter. Yang kedua, menjelaskan tujuan pendidikan seperti pengembangan potensi manusia, pembentukan moral dan kemajuan masyarakat. Yang ketiga, memberikan landasan ontologis, yaitu menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan itu. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jawabannya, pendidikan yang bermakna dan bernilai memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bukan hanya proses menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis, reflektif, dan rasional yang menjadi dasar perkembangan filsafat ilmu. Berikut penjelasannya. 1. Mendorong kemampuan berpikir kritis. Pendidikan yang bermakna mengajarkan peserta didik untuk bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Sikap kritis ini penting dalam filsafat ilmu, karena filsafat ilmu mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Dan yang kedua, membentuk kesadaran dan akan hakikat ilmu. Melalui pendidikan, seseorang memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak, melainkan terus berkembang. Hal ini memperkuat pemahaman filsafat ilmu dan batas-batas ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, menanamkan nilai etika dan pengembangan ilmu. Pendidikan yang bernilai tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan tanggung jawab. Dalam filsafat ilmu, etika sangat penting agar ilmu digunakan untuk kemaslahan manusia, bukan untuk merusak. Dan yang keempat, menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. Pendidikan yang bermakna membantu peserta didik memahami penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkaya filsafat ilmu karena ilmu tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga secara praktis dan humanis. Dan yang kelima, mendorong lahirnya inovasi dan pemikiran baru. Lingkungan pendidikan yang terbuka dan reflektif akan melahirkan gagasan-gagasan baru. Perkembangan filsafat ilmu sangat dipengaruhi oleh munculnya pertanyaan, paradigma, dan cara pandang baru terhadap ilmu pengetahuan. Kesimpulan, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan membentuk manusia yang kritis, etis, reflektif, dan mampu memahami hakikat ilmu secara mendalam. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara bijaksana dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jawabannya, filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena filsafat ilmu menyediakan kerangka berpikir dan yang mendalam, sistematis, dan kritis untuk memahami berbagai masalah pendidikan dari berbagai sudut pandang. 3 landasan utamanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menjadi alat untuk menganalisis hakikat, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai dari pendidikan itu sendiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ontologi, mengkaji hakikat pendidikan. Ontologi membahas tentang apa yang dikaji atau hakikat suatu realitas. Dan dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti yang ke-1, apa hakikat manusia sebagai peserta didik? Dan yang kedua, apa hakikat pendidikan? Dan yang ketiga, apa tujuan sebenarnya dari proses belajar? Melalui analisis ontologis, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter, kepribadian, dan kemanusiaan. Ontologi membantu melihat akar persoalan pendidikan secara mendasar. Dan yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas sumber metode dan
validitas pengetahuan. Dalam pendidikan epistemologi digunakan untuk menganalisis yang pertama, bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan, dan yang kedua, metode pembelajaran apa yang paling tepat, dan yang ketiga, bagaimana kebenaran ilmu diuji dalam proses pendidikan. Dengan pendekatan epistemologi, guru dan lembaga pendidikan dapat menilai apakah metode pembelajaran sudah efektif, ilmiah, kritis, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, aksiologi, mengkaji nilai dan manfaat pendidikan. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menjawab, satu, untuk apa itu dipelajari, dan yang kedua, nilai moral apa yang harus ditanamkan, dan yang ketiga, apakah pendidikan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Aksiologi memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral, bertanggung jawab, dan berguna bagi lingkungan sosial. Mengapa disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu membantu mengurai masalah pendidikan sampai ke akar dasarnya, dan yang kedua menjadi alat untuk mengkritisi sistem, metode, dan tujuan pendidikan. Ketiga, memberikan landasan berpikir logis dan sistematis dalam mencari solusi pendidikan. Dan yang keempat, membantu melihat persoalan pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi. Kesimpulannya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu membeda persoalan pendidikan secara mendalam, mulai dari hakikat pendidikan, proses memperoleh ilmu, hingga nilai dan tujuan pendidikan bagi manusia dan masyarakat. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Berikut contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, baik dalam kebijakan kurikulum maupun proses pembelajaran. Yang kesatu, penerapan dalam kebijakan kurikulum. Kurikulum Merdeka di Indonesia merupakan contoh penerapan filsafat ilmu, khususnya di ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh praktik pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, siswa diberi kebebasan memilih cara belajar. Yang ketiga, penilaian tidak hanya ujian, tetapi juga portofolio atau refleksi. B. Penekanan pada HOTS. Filsafat ilmu modern menekankan bahwa ilmu berkembang melalui berpikir kritis dan pemecah masalah. Implementasi dalam kurikulum. Soal tidak hanyalah hafalan, siswa diminta menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, siswa tidak hanya menghafal tanggal kemerdekaan, tetapi menganalisis faktor penyebab terjadinya peristiwa sejarah. Dan yang kedua, penerapan dalam proses pembelajaran. Metode inquiry learning berangkat dari filsafat konstruktivisme yang mengatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik. Contoh praktik, guru IPA tidak langsung menjelaskan hukum Archimedes, tetapi meminta siswa melakukan eksperimen benda terapung dan tenggelam, lalu menyimpulkan konsep sendiri. Ini menunjukkan ilmu diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan penalaran ilmiah. Lanjut, Mak. Yang ketiga, penerapan dan penilaian pendidikan. Filsafat ilmu menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya udah Jo, apa sih Jo? Apa malu na? Ayo, kan? Sih Pak. Yang ketiga, penerapan dalam penilaian pendidikan. Filsafat ilmu menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga aplikatif. Contoh penilaian autentik, presentasi proyek, praktik laboratorium, karya inovasi siswa. Kesimpulan, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan pada satu, cara menyusun kurikulum, dan yang kedua, cara guru mengajar, yang ketiga, cara siswa memperoleh pengetahuan, yang keempat, cara hasil belajar dinilai. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih kritis, ilmiah, humanis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dan
pemaparan dari saya. Terima kasih.